Salam saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Senang rasanya kita bisa bertemu sekalipun melalui tayangan video ini. Sudah lama kita tidak melakukan ibadah bersama-sama di gereja karena memang tidak memungkinkan. Baik, pada saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada kita dengan sebuah judul, yaitu Tuhan itu bagi kita. Ya, Tuhan itu bagi kita titik-titik. Terambil dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-12. Kita harus sepakati dulu bersama bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud karena sama sebagian daripada ayat-ayat itu ada di dalam Mazmur 63. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini seluruh dunia sedang dilanda ketakutan, kecemasan oleh karena virus corona mewabah begitu luar biasa. Mutasi bahkan penyebarannya begitu singkat, begitu cepat meluas, sehingga membuat kepanikan. Bahkan juga mungkin ada yang sudah mengalami tekanan jiwa atau depresi dalam kehidupan mereka. Salah satu yang pernah mengalami seorang artis Korea bernama Suli. Dia mengalami depresi, tekanan jiwa oleh karena satu hal, yaitu dibully oleh orang-orang melalui Instagramnya, melalui hal-hal yang lain. Sehingga satu ketika dia tidak tahan menghadapi bulian itu dan dia melakukan sesuatu yang ekstrim, yaitu dia melakukan bunuh diri, melompat dari satu tempat dan akhirnya dia mengalami kematian. Dalam kasus-kasus tertentu bisa saja orang yang sedang mengalami tekanan jiwa atau depresi, himpitan masalah yang begitu luar biasa, melakukan sesuatu yang ekstrim. Tetapi pada saat ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Sekalipun Daud di dalam Mazmur pasal 42 dia katakan, "Hai jiwaku, kenapa engkau tertekan?" Daud tertekan bukan karena wabah virus corona. Daud tertekan jiwanya bukan karena dibully, tetapi Daud tertekan jiwanya oleh karena dia mengalami himpitan daripada musuhnya, bahkan celaan daripada musuhnya yang senantiasa mengatakan hampir setiap hari, "Di mana Allahmu Daud? Di mana Allahmu Daud?" Itu yang membuat Daud mengalami tekanan jiwa. Tetapi kita melihat, saudaraku, antara Suli dengan Daud itu sesuatu yang berbeda. Mungkin sama-sama ada masalah, beda persoalannya, permasalahannya, tetapi juga beda solusi yang diambilnya. Kalau Suli, artis Korea ini, mengambil satu tindakan ekstrim oleh karena tekanan jiwanya, sedangkan Daud melakukan satu tindakan yang lebih positif. Kita lihat ada tiga hal dalam hal ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan pada ayat 40 pasal 42 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di situ Daud katakan, "Bagaikan rusa merindukan sungai, demikianlah jiwaku." Dan ayat yang ketiga dikatakan, "Kapan aku boleh datang dan melihat Allah?" Dua ayat ini mengetengahkan sesuatu yang luar biasa, di mana Daud mengambil satu tindakan pada saat dia mengalami depresi, tekanan jiwa. Dia datang kepada Allahnya. Itu hal yang positif, hal yang luar biasa yang Daud lakukan. Yang kedua, saudaraku, kita lihat di dalam ayat selanjutnya ada dua ayat yang mengatakan, "Hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Dia, sebab Tuhan adalah penolong bagi kita." Dan dua ayat ini memungkinkan Daud mengalami satu tindakan, mengambil sebuah tindakan. Yang kedua adalah dia mengatakan sesuatu yang positif di dalam jiwanya kepada hatinya, bahwa dia harus tetap berharap kepada Allah dan dia tetap harus bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat bahwa tujuan hidup daripada Daud adalah yaitu Tuhan dan kebutuhan. Daud menjadikan Tuhan itu tujuan utama kehidupannya dan kebutuhan hidupnya. Hal ini diungkapkan bagaikan rusa merindukan sungai. Kalau kita lihat kata sungai di sini artinya aliran air. Berarti sungai ini senantiasa teraliri air dan tidak pernah menjadi kering. Dan seekor rusa, ciri khasnya adalah salah satunya, rusa ini tidak pernah bisa hidup jauh daripada air atau sungai. Sekalipun di sungai itu ada predator yang lain, tetapi dia tetap saja mendekati itu karena memang sungai itu merupakan satu tujuan
daripada rusa. Dan juga sungai itu merupakan satu kebutuhan bagi rusa. Demikianlah Daud punya kerinduan yang begitu dalam. Dia jadikan Tuhan itu adalah tujuan hidupnya dan kebutuhan yang paling utama dalam hidupnya. Seseorang pernah berkata bahwa seringkali kita datang kepada Tuhan pada saat kita memerlukan sesuatu, memerlukan berkat-Nya, memerlukan pertolongannya, bukan Tuhannya. Seharusnya kita datang berdoa, beribadah, memuji, menyembah Tuhan oleh karena pribadi Allahnya, bukan karena sesuatu yang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini mari kita akan belajar. Sekalipun mungkin saat ini saudara punya masalah, saudara sedang mengalami satu tekanan jiwa di dalam kehidupan saudara dan saya, kita perlu belajar saat ini daripada yang bernama Daud, di mana Daud mengajarkan kita pada saat tekanan jiwa itu datang, persoalan itu menekan kehidupan kita, kita harus datang kepada Allah dan kita harus tetap punya harapan dan bersyukur kepada Allah, katakan sesuatu yang positif dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah kita mau jadikan Tuhan tujuan utama dalam kehidupan kita dan kebutuhan hidup kita untuk selama-lamanya. Biarlah firman ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita mau siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sepakati bahwa roti dan cawan air anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami memakan dan meminumnya, kiranya Tuhan memberkati, bukan sekedar sakramental gerejawi semata, tetapi boleh menjadi berkat kuasa yang memulihkan, menebus, mengampuni segala dosa kami, dan melepaskan kami dari segala kutuk apapun juga, dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesuai dengan firman Tuhan, ini adalah tubuh Yesus. Dan kita akan sama-sama memakannya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, tubuh Yesus. Kita angkat cawan air anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita sepakati bersama bahwa cawan air anggur ini adalah darah Yesus. Mari kita sama-sama meminumnya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dan membebaskan kami daripada segala dosa-dosa kami. Engkau pulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, doa hamba-Mu, doa kami semua Tuhan. Biarlah bukan saja penebusan dosa, bukan saja pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami, tapi perlindungan-Mu atas kehidupan kami, terutama saat ini kami mengalami wabah daripada virus corona. Biarlah Engkau jaga, Engkau lindungi kami semua, jemaat-jemaat Tuhan yang Kau kasihi, supaya terbebas daripada serangan virus-virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Pesan saya sebagai gembala, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan dengarkan pesan gembala ini. Yang pertama itu waspada, jaga diri dan cuci tangan, jaga jarak dan tetap berdoa, tinggallah dalam hadirat Allah, renungkan firman. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan melindungi kita selama-lamanya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, 12 menit kayaknya. Enggak, 7 menit. 8 menit, 9 menit.